Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba besok sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan kita, sibuk dengan kegiatan kita, kuliah, bekerja, atau kesibukan-kesibukan yang lainnya, sempatkan keluar rumah sebentar. Rasakan angin yang sejuk di pagi hari dan lihatlah langit yang lambat laun ia berubah menjadi terang. Tapi pernah nggak sih kita berpikir adanya pergantian siang yang malam yang terjadi setiap hari dengan sangat teratur? Atau karena ini terjadi setiap hari, maka kita menganggap suatu hal yang biasa. Padahal apapun yang Allah ciptakan itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, yang memiliki makna. Dan di sini Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Maka di sini saya dengan Miftahul Jannah, mahasiswi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6, akan mencoba mengajak teman-teman sekalian untuk mentadaburi satu ayat dalam Quran surah Al-Isra ayat 12 tentang siang dan malam. Qala tabaraka wa ta'ala وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Yang artinya, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Perhatikanlah, Allah tidak menyebutkan siang dan malam sekedar sebagai pergantian waktu, tetapi sebagai dua ayat atau dua tanda kebesarannya. Dan menariknya lagi, Ibnu Ashur menjelaskan bahwa Allah menyebutkan keduanya itu sebagai ayat. Kenapa? Karena pergantian siang dan malam merupakan bukti yang terus-menerus disaksikan manusia tentang adanya pengatur alam semesta ini. Tahukah sahabat, ketika di dalam Al-Quran disebutkan kata ayah, itu menunjukkan hal tersebut adalah hal yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat besar. Ia memiliki makna yang mendalam. Mengapa? Karena di sana ada pesan yang tak dapat ditangkap oleh mata kepala kita, melainkan sebuah sapaan lembut yang hanya bisa ditangkap oleh kesadaran hati yang beriman. Lalu coba perhatikan firman Allah, famahawna ayatal lain, yang artinya lalu kami hapuskan tanda malam. Nah, Ibnu Ashur menjelaskan bahwa kata al-mahwu di sini itu maknanya menghilangkan jejak cahaya. Nah, Allah meredupkan malam demi apa? Demi menciptakan batasan waktu bagi manusia. Malam Allah ciptakan dengan kegelapan, ya, untuk kita beristirahat. Namun pernahkah kita berpikir bahwa justru dengan kegelapan itulah yang kita butuhkan? Bayangkan jika di dunia ini tidak pernah ada gelap, tidak ada waktu untuk istirahat, ya, tidak ada jeda dari hiruk-pikuk dunia, tidak ada suasana tenang untuk mengadukan segala keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada suasana yang tenang untuk kita bermesraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seringkali kita menganggap gelap sebagai sesuatu yang kurang menyenangkan. Padahal Allah justru ingin menghadiahkan kita kepada manusia sebagai bentuk kasih sayangnya, bahwa malam itu adalah waktu untuk kita beristirahat. Seolah-olah rasanya tuh Allah berkata kepada kita, cukup bagimu wahai hambaku untuk hari ini, istirahatlah, serahkanlah semua bebanmu kepadaku. Bukankah itu indah? Kemudian Allah melanjutkan, waja'alna ayatan nahari mubsirah, yang artinya dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang. Ketika pagi datang, kita seringkali langsung memikirkan pekerjaan kita, memikirkan kuliah, rapat, dan kesibukan-kesibukan lainnya untuk kita kerjakan. Padahal sebelum semua itu ada satu nikmat yang seringkali kita lupakan, yaitu nikmat kembali bangun. Betapa banyak
orang yang tadi malam tidur sebagaimana tidurnya kita, namun pagi harinya mereka tidak lagi membuka mata. Sedangkan kita, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk membuka mata kita. Itu tandanya Allah memanggil kita untuk menjalani satu hari lagi. Bukankah setiap pagi sebenarnya adalah kesempatan kedua bagi kita? Kesempatan untuk meminta maaf kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita, kesalahan-kesalahan kepada orang lain, kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita kemarin, kesempatan untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi dari hari yang kemarin, ya. Dan mungkin inilah salah satu pesan yang Allah berikan kepada kita dengan adanya fajar yang datang setiap pagi. Allah seperti memberikan pesan, aku belum menutup pintuku untukmu. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa siang dan malam menjadi penanda perjalanan waktu. Untuk kita menghitung hari, bulan, dan usia kita dengan pergantian siang dan malam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pernahkah kita menyadari bahwa setiap kali matahari tenggelam sebenarnya bukan hanya satu hari yang berlalu, akan tetapi sebagian umur kita juga ikut pergi. Hari ini mungkin kita bisa berkata, besok sajalah aku berubah, lalu besok berubah menjadi lusa, lusa berubah menjadi pekan depan menjadi bulan, dan sampai tak terasa tahun demi tahun berlalu dan kita begitu-begitu saja. Karena itulah para ulama dahulu berkata, engkau hanyalah kumpulan hari-hari, setiap kali satu hari berlalu maka berkurang pula sebagian dari dirimu. Kalimatnya sederhana tetapi sangat menggetarkan jiwa-jiwa kita yang mau menyadarinya. Sebab yang sedang berkurang bukan sekedar angka di kalender kita, melainkan kesempatan kita untuk beramal soleh. Nah, lalu ada satu pelajaran penting yang mungkin bisa kita ambil dari ayat ini. Jika Allah mampu mengatur terbitnya matahari tanpa pernah terlambat sedetik pun, mengatur datangnya malam tanpa pernah keliru sejak awal penciptaan sampai sekarang ini, dan bahkan sampai nanti hari kiamat, bukankah Allah juga yang mampu mengatur hidup kita? Mengapa kita harus begitu mudah gelisah ketika rezeki kita sempit? Mengapa kita begitu cepat berprasangka ketika doa-doa kita belum dikabulkan? Bukankah Rob yang mengatur matahari adalah Rob yang sedang mengatur kehidupan kita juga? Mungkin yang kita anggap terlambat sebenarnya sedang dipersiapkan pada waktu yang paling tepat. Mungkin yang kita anggap tertunda justru sedang dijaga agar datang dengan cara yang terbaik. Maka Allah tidak pernah terlambat, kitalah yang seringkali tergesa-gesa. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu mulai hari ini cobalah kita melihat pagi dengan cara yang berbeda, lihat malam dengan cara yang berbeda. Jangan hanya melihat cahaya matahari, jangan hanya melihat gelapnya malam, tapi lihatlah rahmat Allah yang datang kembali menyapa kita. Lihatlah kelembutan Allah yang sedang mengajak kita untuk beristirahat dan kembali mendekat kepadanya. Sebab akan datang suatu malam yang tidak lagi diikuti oleh pagi bagi setiap manusia. Ketika malam itu tiba, semua kesempatan telah selesai. Selama pagi masih datang dan malam masih berganti, itu tandanya Allah masih membuka pintu taubat, masih memberi waktu untuk kita beramal, dan masih mengundang kita untuk kembali kepadanya. Maka setiap kali matahari terbit, jangan hanya berkata, hari ini aku harus bekerja, hari ini aku harus melakukan ini dan itu. Tetapi katakan pula dalam hati kita, ya Allah, terima kasih karena Engkau masih memberiku satu hari lagi untuk lebih mengenalmu, untuk lebih mencintaimu, untuk lebih dekat denganmu. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.